Bawaslu Kota Padang bersama Panwaslu tingkat kecamatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Panwaslu kecamatan dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketua Bawaslu Kota Padang, Dori S., rapat koordinasi ini sangat penting sebab kegiatan-kegiatan tahapan pemilu sudah mulai dapat karena Bawaslu kecamatan turun ke lapangan memantau daftar pemilih sampai kampanye. Ini juga sebagai meningkatkan kapasitas petugas Bawaslu tingkat kecamatan dalam pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, Ketua Bawaslu Kota Padang menekankan kepada petugas Panwas tingkat kecamatan betul-betul bekerja keras dan mengerti akan tugasnya sesuai dengan aturan, dan apabila ada kendala segera berkoordinasi kepada Bawaslu Kota sehingga tidak terjadi gesekan di lapangan. Sementara Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Firdaus Yusri SPDI menekankan kepada petugas Panwascam agar berhati-hati serta menjaga integritas dan berlaku adil dalam melaksanakan tugasnya. Rapat koordinasi ini dihadiri 33 unsur Panwascam, 2 media dan 1 dari petugas kepolisian dan dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Padang. Kita mengumpulkan seluruh Panwaslu kecamatan di sebanyak 33 Panwaslu kecamatan yang seluruh Kota Padang, 11 kecamatan di Kota Padang. Kita memberikan pemahaman kepada Panwascam agar mereka yang pertama mengetahui terkait kode etik penyelenggaraan, mengingatkan kembali terkait kode etik penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga memantau atau mengawasi kode etik penyelenggara pemilu lainnya seperti jajaran KPU, itu PPK dan PPS. Di mana selain kita juga harus awas diri, kita juga harus mengawasi kode etik dari penyelenggara pemilu ini. Ini kita berikan pemahaman disebabkan karena kontestasi politik yang sangat ketat sekali saat ini, di mana banyak partai politik, oknum partai politik itu mentargetkan penyelenggara pemilu sebagai objek pelanggaran nanti. Nah, kita tidak ingin penyelenggara pemilu kita, terutama untuk Panwascam, itu bisa termakan dengan rayonan oknum partai politik ini dan tetap menjaga integritas mereka, menjaga profesionalitas mereka, dan mengingatkan bahwa mereka dilantik menjadi pengawas pemilu hanya semata-mata untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Seperti itu, Mas. Rakur ini kita berharap pada pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dan pengawas TPS nantinya untuk mereka berhati-hati dalam menjaga integritas, profesionalitas, kemandirian, berlaku adil untuk dalam mengawasi pemilu ini, karena etik ini wilayahnya kan wilayah agak sensitif. Nah, kadang bertemu dengan caleg duduk tertentu dilaporkan. Kadang-kadang yang dilaporkan itu tentu harus berdasar sehingga mereka harus paham apa-apa wilayah-wilayah mana yang boleh mereka untuk bertemu dengan para kontestasi, mana yang tidak boleh. Tentu kalau misalnya mereka menerima tamu untuk tingkat kecamatan satu parpol, tentu harus semua berlaku untuk parpol dibukakan pintu juga, agar semua informasi itu sama, tidak ada timbang pilih untuk hal tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.